Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Waktunya terbatas ya, maka saya akan memanfaatkan yang pertama tadi disebutkan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam adalah umat wasata atau umat yang wasatiyah. Kalau dibuka dalam kitab-kitab tafsir maka suka diterjemahkan dengan khiyaran udulan, jadi umat yang terbaik. Para ulama membagi wasatiyah dibagi dua bagian, ada wasatiyah amah, ada wasatiyah khasah. Wasatiyah amah artinya posisi agama Islam dibandingkan dengan berbagai macam agama pasti dia itu ada di tengah-tengah, baik itu dalam akidah, dalam hukum pasti meskipun agama ojo dibanding-bandingkan apa ya. Kalau ingin ada mengetahui posisi di mana itu harus dibandingkan. Di dalam akidah Islam di tengah-tengah. Misalnya kepada Nabi Isa, kalau orang Yahudi disebutnya juga anak zina. Karena Nabi Isa teh sopan, anak zina, bahkan disalib gitu kan. Kalau orang Kristen malah dijadikan sebagai Tuhan. Islam di tengah-tengah, mencintai Nabi Isa tetapi tidak menuhankannya. Maka tidak sedikit di orang Sunda namanya Ustadz Isa, Mang Isa, Jang Isa, banyak. Kita mencintai Nabi Isa tapi tidak seperti Nasrani, tidak seperti Yahudi. Di dalam masalah hukum Islam pun di tengah-tengah. Istri yang sedang haid dianggap najis segalanya, sampai pakaiannya najis, sampai kursi yang dipakai juga jadi najis. Itu kalau Yahudi. Kalau Kristen tidak ada mengenal najis, boleh mencampuri istri meskipun dalam keadaan haid. Nah, Islam di tengah-tengah, yang najis adalah darah haid, apapun juga boleh kecuali berjima. Itulah disebut dengan wasatiyah amah. Islam pasti ada di tengah-tengah. Fil intiqad, fil muamalah, fil akhlak. Itu lebih rinci lagi dalam konsep wasatiyah. Al-Qaradawi ada kitab khusus namanya wasatiyah di Islam. Ada juga dalam kitab Isam al-Bashir dia mengatakan wasatiyah ma'alim wa dhawabit. Itu lebih lengkap lagi menjelaskan tentang bentuk-bentuk wasatiyah. Ada juga wasatiyah khasah. Itu wasatiyah internal umat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu ternyata kata Nabi pasti akan berpecah belah. Kata Nabi ada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ya Rasulullah, siapakah yang satu golongan itu? Al-jamaah. Kata Nabi itu al-jamaah. Dalam riwayat Tirmidzi lebih jelas yang dimaksud dengan jamaah adalah ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kelompok yang sama persis denganku dan para sahabatku. Nah, gitu. Itu kelompok yang benar. Maka kita mengenal berbagai aliran dalam Islam. Itu ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sunnah itu ada di tengah-tengah. Sahabat yang soleh dianggap kafir kalau Khawarij itu kan. Diseriwayatkan Khabbab bin Arad ya, anaknya itu dia lewat ke perkampungan Khawarij, kemudian dengan istrinya yang sedang hamil dan membawa Quran. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya Muslim, saya bawa Quran. Saya melihat dalam Quran ada ayat yang mengharuskan aku membunuhmu. Dibunuh itu. Tetapi kalau mengaku sebagai orang kafir, saya adalah kafir musta'min. Saya adalah kafir yang minta keamanan, selamat. Jadi ada sifat ekstrim. Jadi orang Muslim dianggap kafir. Sebaliknya ada kelompok sebelah itu, kelompok Murji'ah. Iman adalah ma'rifat, mengenal Tuhan. Setan pun dianggap beriman.
Sebab bahkan dia mungkin dianggap paling kuat akidahnya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita lihat berbagai macam aliran dalam Islam itu ada hulu, ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, nah maka nanti ada wasat, ada di tengah-tengah. Ternyata solusi supaya ada yang di tengah-tengah, Nabi sudah mengatakan orang yang hidup setelahku fasayrofi ikhtilafan katsira, kamu akan melihat pertentangan yang begitu banyak. Ya, sampai Nabi mengatakan tadi 73 golongan dengan berbagai macam jenisnya. Nanti bagus didefinisikan juga oleh Mani Al-Juhani dalam kitab Al-Firaq Mu'asirah. Ada 39 Islam dikelompokkan, ada kelompok yang isu sentralnya negara Islam apa saja, termasuk di yang ada di di Timur Tengah ini apa penyimpangannya. Saya rasa itu bagus sekali. Jadi firaq tersebut pasti ini sudah lepas dari sunnah, dari garis tengah tersebut. Ada ke kanan, ada ke kiri. Maka solusinya adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kalian harus memegang sunnahku dan sunnah khulafai rasyid al-mahdi min ba'di. Bukan cuma dipegang tapi abdu alaiha bin nawajid, gigit. Jadi ini keharusan kita betul-betul mempelajari sunnah, sebab sunnah merupakan solusi. Maka di prodi ilmu hadis ada mata kuliah judulnya adalah hadis dan isu-isu modern atau kontemporer, yang tujuannya adalah supaya kita memotret berbagai problematika yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana solusi dari hadis tersebut. Sebab Nabi sudah menjadikan ketika ada kekacauan, kesimpang siuran, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdi min ba'di. Maka dalam mata kuliah tersebut ya salah satunya yang dianggap problem yang sedang dianggap seksi saat ini ada tentang radikalisme atau moderasi. Saya rasa ini sesuai dengan jurusan sunnah sebagai solusinya. Tentang moderasi itu tadi ruang lingkupnya banyak. Moderasi atau wasatiyah fi dakwah, wasatiyah fi ta'lim, ini banyak sekali mahawirnya. Nah, salah satunya adalah wasatiyah fil alaqah, bagaimana jalan tengah alaqah, hubungan antara muslim dan non muslim. Mungkin kalau dibahasakan jadi relasi antar umat beragama. Alaqatul muslimin ma'a ghairihim, nah, gitu ya. Bagaimana hubungan umat Islam dengan yang lain yang dianggap ya, konflik ya, banyak konflik ya. Salah satu penyebab konflik yang terjadi di masyarakat adalah perbedaan agama. Meskipun saya jadi masih ingat ini Prof dulu ketika di kuliah ya di sana dijelaskan bahwa konflik agama sangat sedikit lah gitu. Ternyata bukan latar belakang agama, tapi memang agama suka tertuduh penyebab konflik gitu. Jadi perbedaan agama yang menyebabkan konflik. Kita jawab memang benar ada ya konflik ya, dikarenakan perbedaan agama. Kita ingat ada perang salib yang lumayan waktunya cukup panjang. Nah, bagaimana menerapkan konsep wasatiyah ini dalam relasi ya, antar umat beragama? Relasi antar umat beragama mungkin kalau di bahasa yang lainnya relasi hubungan antara muslim dan non muslim. Mengenai relasi muslim dan non muslim, sebenarnya kalau disebutkan tadi ini juga bukan hal yang baru. Sebab kalau kita lihat ke belakang, ke zaman Rasulullah SAW, Nabi juga berinteraksi dengan non-muslim. Ketika Nabi SAW ke Madinah, maka di sana sudah ada orang Yahudi. Kemudian di sana nanti ada piagam Madinah. Kemudian para sahabat demikian juga mereka terus ya
memiliki kekuasaan di mana salah satu rakyatnya adalah non muslim. Kalau dulu ya ketika umat Islam berkuasa ini tentunya para ulama sudah merumuskan bagaimana relasi antara muslim dan non muslim. Kitab-kitab yang dihasilkan cukup banyak juga dalam tema itu ahkam ahli zimmah. Ahkam ahli zimmah, hukum bagaimana non muslim tapi dia azimah, terikat oleh perjanjian. Tetapi dalam kodik sekarang tentunya ini harus ada ijtihad yang baru di mana umat Islam sudah kehilangan kekuasaannya. Kalau dulu kan tata negara itu membagi cuma gini aja, ada Darul Islam, ada Darul Harbi gitu kan. Negara Islam, negara harbi perang, itu dulu begitu saja dengan sederhana membagi negara dengan muslim, non muslim, negara Islam, negara kafir, gitulah gambarannya itu. Nah, tentunya perlu ijtihad sehingga relasi umat beragama ini antar beragama di dunia fikih dianggap fikih yang baru modern disebut dengan fikih ta'ayush. Fikih ta'ayush, bagaimana kita ta'ayush bisa hidup bersama berdampingan dalam sebuah negara padahal di sana banyak keragaman. Salah satunya adalah bagaimana kalau berbeda agama. Bagaimana rumusan Islam untuk menciptakan relasi yang harmonis. Dan ini juga mungkin nanti Ustaz Tiar, ini kemarin ketika rapat koordinasi di Dewan Hizbah ini ada amanat juga. Jadi Persis bukan hanya memberikan fatwa saja, fatwa surat keputusan gitu aja. Nah, salah satunya kita harus sampai membuat buku panduan terutama dalam fikih-fikih modern saat ini. Mungkin yang salah satu yang akan diusulkannya bagaimana konsep Persis ya, fikih ta'ayush, fikih bagaimana cara hidup bersama dengan non muslim. Mungkin kita sering mendengar tong dibelian kadang orang Cina gitu kan. Mungkin ada gitu kan. Ini lamun balanja ka Cina memang dosa gitu kan. Mungkin kalau di sini kita akrab justru dengan aboe gitu ya, apa aboe itu, centok itu saya rasa tidak ada yang bisa lepas dari non muslim di sini juga. Mungkin belanja lebih murah kene ka Cina daripada ka Pak Haji gitu kan, mungkin aja gitu. Itu boleh tidak relasi dengan non muslim seperti begitu gitu kan. Itu kan harus ada buku panduan. Nanti mungkin ini Dewan Hizbah harus bikin gitu ya. Bagaimana fikih ta'ayush silmi ya. Bagaimana fikih interaksi muslim dan non muslim. Relasi atau beragama sekali lagi intinya adalah hubungan muslim dengan non muslim. Untuk melihat hubungan muslim dan non muslim tentunya nuka bayang kerukunan, kemudian juga nanti ada toleransi gitu ya. Dan memang arahnya ke sana, bagaimana menciptakan hidup harmonis antar umat beragama. Apakah Islam punya konsep yang jelas? Saya rasa sunnah punya konsep yang lengkap. Itu jawabannya ya. Punya konsep yang lengkap. Bagaimana konsepnya itu menurut sunnah atau menurut hadis? Tentunya akan beda ya. Sekarang mainstream atau ya gerakan arus kerukunan itu dasarnya adalah pluralisme. Kalau ingin rukun, kudu akidahnya pluralisme, KB agama ge setara sama. Kalau menganggap Islam yang paling benar itu sudah ekstrim, tidak moderat lagi. Itu untuk message begitu sekarang itu. Nah, bagaimana pandangan hadis atau sunnah? Maka saya mulai dari satu ya, mulai dari bagaimana cara pandang Islam terhadap manusia, cara pandang sunnah dalam terhadap manusia. Bagaimana pandangan Islam terhadap agama Islam sendiri atau agamanya sendiri. Bagaimana pandangan Islam terhadap agama yang lain. Tentang cara pandang Islam terhadap atau sunnah terhadap manusia, ini saya rasa yang terbaik dibandingkan cara pandang-pandang yang lain. Jadi kalau dibanding-bandingkan ini pasti ada wasat itu. Manusia dalam perspektif hadis adalah satu turunan dengan Nabi Adam.
Tidak ada Arab, tidak ada asing, semua dari Adam, semuanya dari tanah. Ada kesetaraan. Coba bandingkan dengan pandangan yang lain terhadap manusia. Mungkin kita tidak dianggap manusia, turunan monyet mungkin kan. Dengan ditemukan fosil-fosil katanya ini berarti monyet. Islam lebih dahulu. Tidak ada ras dalam Islam. Hadisnya banyak ya. Ayat-ayatnya juga ada. Kemudian semua manusia sama turunan Adam. Semua manusia mulia. Diriwayatkan ada jenazah yang lewat. Nabi langsung berdiri. Rasul, itu jenazah Yahudi. Kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Nabi menghormati Yahudi. Sarwa jelema. Diriwayatkan lain bahwa yang lewatnya itu adalah di daerah penalukan Islam. Para sahabat pun berdiri. Kenapa berdiri? Itu hanya majusi. Bukankah ada Nabi juga? Jadi menghargai manusia. Jadi cara pandang kepada manusia itu makhluk yang terhormat, makhluk yang mulia. Nanti tentunya cara pandang kepada manusia yang begitu menentukan relasi. Yahudi gada jelema gitu kan. Maka Nabi nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lewat ada pengemis Yahudi itu. Kenapa kamu mengemis katanya? Saya sudah mulai buta. Maka langsung manggil Baitul Mal oleh Umar bin Khattab, ini bebaskan dari jizyah dan dia harus disantuni sampai mati dari Baitul Mal. Perlakuan yang begitu adil sebab dia manusia. Yang kedua, bagaimana cara pandang kepada agamanya sendiri dan agama yang lain? Nah, tentunya kita beranggapan inna dina indal Islam, Islam agama benar lah gitu kan. Ini mungkin yang dianggap ekstrim di sini tuh. Kalau nganggap ada truth claim gitu, ada anggapan orang benar dianggap ini radikal, tidak moderat. Padahal tidak ada agama tanpa truth claim. Kalau sudah truth claimnya hilang, bubar agama tersebut. Nah, naonan beragama dapat tuh benar ya, tidak akan ada dakwah lagi, tidak ada pergerakan. Jadi kata Islam kita yang paling benar. Agama yang lain salah gitu. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah kita menganggap bahwa agama yang lain ini sudah dirubah oleh para pendeta, sudah terlalu banyak bid'ahnya gitu agama lain. Yahudi diriwayatkan bahwa mau pelaksanaan rajan gitu kan, ada Yahudi yang ditandu, dihitam, dimehongan wajahnya, ditelanjangi, diarak. Ini siapa yang berzina? Kata Nabi, kenapa diarak? Hukum kamu adalah dirajam. Enggak ada. Mana pendeta ke sini? Ambil Tauratnya gitu kan. Coba saya tunjukkan. Kata Abdullah bin Salam, Rasul itu ada di tengah-tengah. Coba buka tengah-tengah. Kata Abdullah bin Salam, itu yang ditutupi oleh tangannya. Jadi kita meyakini bahwa agama itu sudah berubah. Al-Quran mengatakan begitu, fakta sejarah juga begitu. Maka kata Nabi, ketika ada seorang sahabat yang membaca Taurat, kamu baca Taurat di hadapan saya. Demi Allah, kalau Musa masih hidup, tidak ada pilihan lain kecuali dia harus iman kepadaku. Tiada seorang pun Yahudi atau Nasrani yang mendengar namaku kecuali dia harus beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi ahli neraka. Itu cara pandang kita kepada agama lain. Nah, nanti seolah akan ada sesuatu yang bertentangan. Di satu sisi begitu sangat indah dedehnya, tapi ini ahli neraka, ini adalah merubah agama. Nah, tentunya ini bagaimana cara memadukan itu? Ya. Kemudian relasi antar umat beragama nanti al-as ini penting juga. Al-aslu apakah asilmu atau al-harbu? Ya. Damai atau perang ya. Ringkasnya banyak sekali dalil-dalil justru itu relasi harmonis. Nanti ada konsep toleran dalam hadis ya. Fakta-fakta hadisnya banyak. Nabi SAW ketika datang Nasrani Najron pas waktu asar, maka Nabi mempersilahkan melakukan kebaktian di Masjid Nabawi ya. Nabi bertetangga dengan Yahudi, Nabi pembantunya juga Yahudi, Nabi menikah dengan orang Yahudi gitu kan. Itu. Ini banyak sekali fakta Nabi itu relasi sangat damai. Nanti ada hadis-hadis yang terkesan hadis ini menyebabkan relasi disharmoni atau konflik, ada perang, ada jihad.
Tentunya perang dan jihad kalau dipahami dengan benar, tidak ada konsep yang paling indah tentang perang. Sok bandingkan perang cek Kristen, Yahudi, jeung cek Islam, pasti umat Islam bakal wasatiyah lagi, bakal tengah-tengah. Kita berperang dengan Yahudi dan Kristen, yang saya baca bukan karena Kristennya, Yahudinya, atau karena kekafirannya, karena udwan. Fala udwana illa ala zalim, karena dia memusuhi kita. Kalau dia mau hidup damai dengan kita, ayo bebarengan. Buktinya apa? Ketika peperangan, kata Nabi, jangan membunuh para pendeta yang ada di gereja, jangan membunuh rijalan tisawami. Padahal mereka tuh kafir. Jadi membunuh bukan karena kekafirannya, tapi dia bongan, dia nyerang. Umir tuan uqatilan nas, itu kan qatala yuqatil, karena mereka memerangi, kita lawan gitu. Dan umat Islam harus kuat, siapkan peperangan untuk perdamaian gitu kan. Semakin kita kuat, orang lain tidak akan berani kita. Saya rasa itu aja sementara. Insya Allah kita akan bedah gitu.